John dan Anna selalu membayangkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kehebohan saat membesarkan anak-anak. Mereka bertemu di bangku kuliah, jatuh cinta, dan menikah tak lama setelahnya. Cinta mereka kuat, mimpi mereka saling terjalin, dan hati mereka dipenuhi harapan untuk membangun keluarga yang bahagia. Tahun-tahun awal pernikahan mereka sangat indah. Mereka sering berlibur bersama, mengejar karir masing-masing, dan menikmati kebersamaan yang penuh cinta. Mereka membeli rumah mungil di pinggiran kota, lengkap dengan halaman belakang yang luas, tempat mereka berharap anak-anak mereka kelak bermain. Suatu hari nanti, halaman ini akan menjadi tempat bermain anak-anak kita, kata John seringkali, matanya bersinar dengan harapan. Anna akan tersenyum dan menggenggam tangan John. Ya, aku juga bisa membayangkan mereka berlarian dan tertawa di sini. Mereka mulai mencoba untuk memiliki anak beberapa tahun setelah menikah. Pada awalnya, mereka sangat optimis dan yakin bahwa tak lama lagi mereka akan mendekorasi kamar bayi. Mereka memilih nama, mendiskusikan filosofi pengasuhan, dan bahkan membeli beberapa pakaian bayi, yakin bahwa semuanya akan segera terpakai. Bulan demi bulan berlalu, dan optimisme mereka mulai memudar. Siklus bulanan Anna datang dan pergi dengan keteraturan yang menyakitkan, menjadi pengingat pahit akan impian yang belum terwujud. Mereka mencoba tetap positif, meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah waktu. Namun seiring berjalannya waktu, kekosongan itu semakin sulit diabaikan. Mungkin kita harus ke dokter, saran Anna suatu malam, suaranya bergetar dengan ketidakpastian. John mengangguk, hatinya sakit melihat kesedihan di wajah istrinya. Ya, mari kita lakukan itu. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi dan memperbaikinya. Bersama-sama. Mereka mencari bantuan dari spesialis, menjalani berbagai tes dan pemeriksaan, serta menjalani berbagai pengobatan. Setiap kunjungan ke dokter membawa campuran harapan dan keputusasaan. Hidup mereka berubah menjadi serangkaian janji medis dan prosedur. Setelah beberapa bulan yang melelahkan, mereka akhirnya menerima diagnosis. Anna memiliki kondisi yang membuatnya sulit untuk hamil. Kabar itu menghantam mereka seperti batu besar, menghancurkan mimpi-mimpi mereka dan meninggalkan mereka tertegun. Saya sangat menyesal, kata dokter, matanya penuh belas kasih. Namun masih ada pilihan lain. Kita bisa mencoba perawatan kesuburan atau mempertimbangkan adopsi. John dan Anna meninggalkan klinik dengan keadaan bingung. Perjalanan pulang mereka sunyi, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka, mencoba mencerna kabar buruk tersebut. Di rumah, Anna menangis terisak-isak, tangisannya menggema di seluruh rumah yang kosong. John memeluknya erat, air matanya juga jatuh tanpa suara. Kita akan melewati ini, bisiknya, meskipun hatinya sendiri terasa berat dengan keraguan. Mereka memutuskan untuk mencoba perawatan kesuburan. Itu adalah proses yang sulit dan menguras emosi. Anna menjalani suntikan hormon, menghadapi prosedur invasif, dan menanggung beban fisik dan emosional dari setiap kegagalan. John melakukan yang terbaik untuk mendukungnya, tetapi dia juga berjuang dengan perasaan ketidakmampuan dan frustrasinya sendiri. Mengapa ini terjadi pada kita? Tangis Anna suatu malam, tubuhnya gemetar dengan isak tangis. Yang aku inginkan hanyalah menjadi seorang ibu. John memeluknya erat, matanya juga dipenuhi air mata yang belum tumpah. Aku tidak tahu, sayang. Tapi kita akan terus mencoba. Kita tidak boleh menyerah. Perawatan tersebut membawa beban berat bagi hubungan mereka. Stres dan kekecewaan menciptakan jarak di antara mereka. Mereka lebih sering bertengkar, argumen mereka dipicu oleh frustrasi dan kesedihan yang tak bisa mereka hindari. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, cinta mereka tetap menjadi harapan yang tak pernah pudar. Setelah beberapa tahun perawatan yang gagal, mereka membuat keputusan yang sangat berat untuk berhenti. Beban emosional dan fisik sudah terlalu besar, dan mereka perlu menemukan cara untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Kita perlu fokus pada kita, kata John lembut suatu malam, menggenggam tangan Anna. Kita sudah melalui banyak hal. Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan opsi lain. Anna mengangguk, hatinya berat namun pasrah. Adopsi? John tersenyum, secercah harapan di matanya. Ya, mari kita pertimbangkan.
Ada banyak anak di luar sana yang membutuhkan orang tua yang penuh kasih. Kita masih bisa memiliki keluarga, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal kita. Mereka memulai proses adopsi, dipenuhi dengan harapan dan tekad baru. Perjalanan itu panjang dan rumit, penuh dengan tantangan dan kesedihan tersendiri. Namun, mereka saling bersandar, cinta dan komitmen mereka lebih kuat dari sebelumnya. Proses adopsi penuh dengan tantangannya sendiri. Mereka menghadiri banyak wawancara, menyelesaikan tumpukan dokumen, dan menjalani kunjungan serta evaluasi rumah. Setiap langkah membawa kecemasan dan ketidakpastian tersendiri, namun John dan Anna bertahan, didorong oleh harapan untuk akhirnya menjadi orang tua. Penantian adalah bagian yang paling sulit. Mereka menghabiskan banyak malam berbaring di tempat tidur, saling memeluk, bermimpi tentang anak yang suatu hari akan mereka sambut di rumah mereka. Mereka menyiapkan kamar bayi, mengecatnya dengan warna-warna lembut yang menenangkan, dan mengisinya dengan mainan dan buku. Kamar itu sudah siap, menjadi bukti harapan dan tekad mereka yang tak tergoyahkan. Suatu pagi musim gugur yang dingin, telepon yang mereka tunggu akhirnya datang. Seorang bayi laki-laki telah lahir, dan dia membutuhkan keluarga. Suara pekerja sosial itu penuh dengan kehangatan dan kegembiraan saat dia menyampaikan kabar itu. Selamat, John dan Anna. Anda memiliki seorang putra. Dia lahir sehat, dan ibu kandungnya telah memilih Anda untuk menjadi orang tuanya. Air mata mengalir di wajah Anna saat dia menggenggam telepon, hatinya membengkak dengan campuran kegembiraan dan ketidakpercayaan. Lengan John melingkari Anna, matanya juga penuh dengan air mata. Terima kasih, bisik Anna, suaranya tersendat oleh emosi. Terima kasih banyak. Hari mereka bertemu dengan putra mereka adalah hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat mereka berjalan ke ruang bayi di rumah sakit, hati mereka berdebar-debar dengan antisipasi. Perawat itu membawa mereka ke sebuah buaian kecil di mana seorang bayi mungil terbungkus dengan tenang. Ini dia, kata perawat dengan lembut, matanya penuh dengan kebaikan. Putra Anda. Tangan Anna gemetar saat dia mengangkat bayi itu dengan lembut. Begitu dia memeluknya dalam pelukan, dia merasakan gelombang cinta dan perlindungan yang luar biasa. Halo, sayangku, bisiknya, suaranya pecah oleh emosi. Aku ibumu. John berdiri di sampingnya, matanya tertuju pada putra mereka. Dan aku ayahmu, katanya, suaranya serak oleh air mata. Kami telah menunggumu begitu lama. Membawa pulang putra mereka adalah impian yang menjadi kenyataan. Mereka menamainya Ethan, nama yang mereka pilih bertahun-tahun yang lalu ketika mereka pertama kali mulai bermimpi tentang keluarga mereka. Rumah yang dulunya terasa kosong kini penuh dengan cinta dan tawa. Namun, kebahagiaan mereka ternyata singkat. Ethan mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit beberapa minggu setelah mereka membawanya pulang. Mereka bergegas ke rumah sakit, hati mereka diliputi kecemasan dan ketakutan. Para dokter melakukan yang terbaik, tetapi kondisi Ethan terus memburuk. Suatu malam yang kelam, Ethan menghembuskan napas terakhir di pelukan ibunya. Tangisan Anna memenuhi ruangan, sementara John berdiri di sampingnya, merasakan beban kesedihan yang tak tertahankan. Mereka telah kehilangan putra yang telah mereka nantikan begitu lama. Kehilangan Ethan meninggalkan luka yang dalam di hati mereka. Mereka merasa hampa dan kehilangan arah, tetapi cinta mereka satu sama lain menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka tahu bahwa mereka harus terus hidup, meskipun rasa sakit itu selalu ada. Mereka memutuskan untuk tidak mencoba lagi. Luka kehilangan Ethan terlalu besar untuk dihadapi kembali. Mereka mengalihkan perhatian mereka pada satu sama lain, berusaha menemukan makna dalam kebersamaan mereka. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun rasa sakit kehilangan Ethan tidak pernah sepenuhnya hilang, John dan Anna menemukan cara untuk hidup dengan kesedihan mereka. Mereka belajar menikmati kebersamaan, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti berjalan-jalan di taman, memasak bersama, dan menikmati malam yang tenang di rumah. Mereka tumbuh tua bersama, tangan mereka selalu saling menggenggam, hati mereka saling terhubung. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah memiliki keluarga seperti yang mereka impikan, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup.
Ketika mereka duduk di beranda rumah mereka yang tenang, melihat matahari terbenam di ufuk barat, mereka sering merenungkan perjalanan panjang dan sulit yang telah mereka lalui. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan, tetapi cinta mereka satu sama lain telah memberikan kekuatan dan harapan yang mereka butuhkan untuk terus maju. Walaupun kita tidak memiliki anak yang kita impikan, kata Anna lembut, memandang John dengan penuh kasih, kita memiliki satu sama lain. Dan itu adalah anugerah terbesar. John mengangguk, matanya penuh dengan kebijaksanaan dan kedalaman cinta yang telah tumbuh seiring waktu. Kehilangan Ethan adalah hal tersulit yang pernah kita alami, tetapi aku bersyukur setiap hari karena memiliki kamu di sisiku. Kisah John dan Anna adalah tentang ketahanan, harapan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Mereka menghadapi cobaan berat dan kehilangan yang mendalam, tetapi cinta mereka satu sama lain tetap menjadi pijakan yang kuat dalam hidup mereka. Perjalanan mereka penuh dengan kesedihan, tetapi juga dengan keindahan cinta yang sejati dan komitmen yang tulus. Mereka mungkin tidak memiliki anak yang mereka impikan, tetapi mereka menemukan makna dalam kebersamaan dan kebahagiaan dalam cinta mereka. Rumah mereka mungkin tetap sepi dari tawa anak-anak, tetapi hati mereka penuh dengan kasih sayang satu sama lain. John dan Anna hidup bersama hingga tua, tangan mereka selalu saling menggenggam, hati mereka saling terhubung. Mereka adalah bukti bahwa meskipun hidup membawa cobaan dan kehilangan, cinta yang sejati dapat memberikan kekuatan untuk terus maju dan menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kesedihan.